Endul, berjumpa dengan saya lagi Romo Budi. Hari ini saya akan berjumpa dengan saudara saya Romo Wondo. Dia adalah Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang. Jadi saya akan berbincang secara online dalam kondisi saat ini ya, yang saat-saat pandemi 19. Maka nanti ikuti perbincangan kita. Halo Romo Wondo. Halo. Gimana kabarnya? Ya. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya? Baik. Habis hujan tadi. Ya, hujan. Aktivitasnya apa saja nih, Romo? Waduh, ini pokoknya pagi, siang, sore ini banyak hal yang dikerjakan. Selain melihat kabar-kabar dari sekitar, melihat kondisi perkembangan dari lingkungan, tetapi juga berolahraga, berjemur, menanam tanaman supaya hijau buminya, sayur-sayuran dan sebagainya. Pokoknya bersih-bersih, pokoknya banyak kegiatan. Meskipun di rumah tapi masih bergerak terus ya Romo ya, bekerja ya. Intensif malahan. Ini Romo, ini kan sejak pemerintah itu menegaskan supaya beribadah di rumah, bekerja di rumah, sekolah juga belajar di rumah, kerja di rumah gitu toh. Ya. Ini kan kita juga kena dampaknya, termasuk gereja KS ya. Nah, Romo Wondo ini kan Ketua Komisi Liturgi, tentu juga mengambil bagian dalam konteks peribadatan kita. Ya. Nah, bisa cerita gimana Romo Wondo setelah ada kebijakan-kebijakan itu? Ya, tentu saja pokok perhatian kita yang jelas adalah bagaimana umat itu aman dan selamat. Itu satu. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah keselamatan jasmani. Bagaimana umat terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan. Tetapi juga untuk itu dibutuhkan aneka macam asupan yang juga salah satunya adalah hal rohani. Maka bagaimana mengkolaborasikan antara situasi fisik, situasi keadaan, tetapi juga dengan hal-hal yang perlu kita sampaikan sebagai gereja kepada umat, terutama dalam bidang liturgi. Maka sungguh-sungguh diperlukan aneka macam cara yang membantu umat memiliki spirit, memiliki semangat, meski di dalam situasi yang tidak biasa. Gitu. Lalu diputuskan beberapa hal itu ya Romo ya? Ya. Yang jelas diputuskan mengenai apa, misalnya bagaimana umat tetap bisa mengalami asupan rohani melalui Ekaristi, meskipun ya secara tidak usah didebatkan, ini bagaimana ini aturan Ekaristi ini kok sah atau tidak, bukan soal itu. Tapi bagaimana sedapat mungkin dengan protokol keamanan yang ada, umat mendapat asupan rohani. Ekaristi itu puncak hidup Kristiani, dan bagaimana Ekaristi itu sedapat mungkin sampai pada umat. Kendati pun kondisinya abnormal, mungkin ya normalnya baik, tetapi tetap harus ada itu usaha-usaha. Begitu lama-lama. Extraordinary ya berarti ya? Iya. Dan ini saya kira kan tetap meskipun bentuknya beda ya. Iya. Yang dulu offline, sekarang harus online. Tapi menurut Romo Wondo, spiritnya ini sama enggak Romo ya? Saya kira begini Romo Nanang ya, bagaimana umat itu memiliki yang namanya kebutuhan. Seperti kita kalau melihat itu ya, teori ahli kebutuhan itu Abraham Maslow itu ya. Kebutuhan manusia itu senantiasa terus-menerus ada berkembang. Dan pasti setiap manusia memiliki kebutuhan yang namanya kebutuhan spiritual. Bahwa kok mungkin misalnya offline atau online itu soal lain, tetapi yang jelas kebutuhan akan hal-hal yang rohani itu setiap orang punya. Dan itu harus dicukupi. Jangan sampai hanya berat belah, hanya mencukupi yang sisi ini saja, tapi yang ini dilewatkan, tidak. Semuanya harus dicukupi kebutuhan manusia itu. Begitu. Itu soal kebutuhan manusia dalam hal ini. Tapi juga manusia itu sebetulnya punya sisi spiritual kan. Ada hal yang membuat jiwa itu tenang ketika orang mengalami pengalaman yang rohani. Saya sendiri mengalami Romo. Sebagai seorang Romo dalam keadaan seperti ini, pasti yang dibutuhkan adalah hal-hal yang ya physically jelas kita butuh, tetapi juga
semakin kuat dalam hal kontak spiritual. Karena ini butuh sekali hal-hal yang Eh, seperti itu. betul betul Romo. Karena kan justru ketika manusia lah, hampir semua lah, semuanya ini ya Mm-mm. mengalami posisi-posisi yang nggak mudah ya ini ya. Justru Ya, nggak mudah ini, justru bisa jadi kontak rohani, kontak dengan Tuhannya ini mungkin justru makin intens ya Romo ya ini. ya. Saya melihat banyak sharing Romo dari Ya. mana-mana, umat saya sendiri terutama. Justru ketika ada misal live streaming, ketika sharing-sharing di grup WhatsApp atau apa itu, aura rohaninya malah muncul, malah tampak. Dan saya kira di setiap hal yang tidak mudah selalu ada blessing, ada rahmat. Dan saya lebih suka melihat bagaimana aneka rahmat di balik fenomena-fenomena yang ada. Ada numena sesuatu, ada sesuatu di balik semuanya. Ya. Apakah Romo bersyukur dengan adanya pandemi ini? Bukan soal bersyukur, bukan. Tetapi Mm-mm. setiap keadaan selalu ada yang bisa kita maknai. Itu yang membuat kita menjadi manusia rohani. Ya, memaknai hidup itu ya Rama ya. Iya, betul. Bahkan kemarin kapan itu saya lihat di YouTube Romo, ada Mm-hmm. konten yang menarik. Eh, dia bilang begini, dulu ketika biasa itu seolah-olah Tuhan itu dinyatakan hadir ketika dalam kerumunan, dalam ibadat apapun lah ya. Ya. Tetapi saat ini justru dalam kondisi ini Tuhan itu malah hadir dalam posisi orang-orang di rumah, dalam keluarga, dalam perjumpaan yang sangat pribadi begitu. Ini tanggapannya gimana Romo ini? Ya. Yang menurut Romo Saya hanya Wondo? mau berkomentar dengan segala hormat bakti saya pada Tuhan bahwa Tuhan itu lihai, lihai, lihai punya kelihaian untuk merahimi umatnya. Hmm. Allah punya kelihaian yang tidak terbayangkan untuk merahimi umatnya. Dalam suasana yang biasa yang seperti yang kita lakukan di waktu-waktu yang silam, Allah saya yakin dalam kerumunan, di dalam bukan kerumunan ya, tapi dalam paguyuban, dalam doa-doa dalam liturgi, saya sebagai ketua komisi liturgi, saya meyakini Allah hadir di sana. Ketika umat datang berkumpul, umat merayakan Ekaristi, di sana Allah hadir dan umat mengalami asupan rohani. Tetapi dalam kondisi seperti ini pun, apakah Allah terbatasi oleh kehadiran paguyuban kebersamaan banyak orang itu? Tidak. Ia lihai. Ketika kita harus berada sendiri di rumah pun, dia hadir. Maka sungguh diperlukan dalam diri manusia, kita semua adalah mencoba melihat kehadiran Allah itu dimanapun kita berada. Lalu kalau begitu, sekarang di rumah aja, memang nggak usah ke gereja, ya tidak. Kalau suasana normal, pandemi berakhir, kita berkumpul lagi. Ya. Jadi saya tidak ingin kita itu membatasi diri dengan kehadiran Allah itu hanya seperti yang kita bayangkan. Allah jauh daripada yang kita bayangkan. Ia lihai. Allah lihai sekali dalam merahimi umatnya. Itu kata-kata yang tadi. Termasuk anu ya Romo, wujudnya banyak hal ya. Jadi ada gerakan-gerakan kemanusiaan, lalu orang makin tahu tentang kesehatannya, makin peduli pada kebersihan, itu juga bagian dari itu mungkin ya Romo. Tahu Ya alam itu, ini juga. saya kira itu akibat, Romo. Hmm. Akibat dari keterbukaan kita terhadap Allah yang hadir dengan cara yang lihai tadi. Ketika orang sadar akan Allah yang hadir itu, terbuka hatinya, lalu kita mengikuti jalur pikir Allah, lalu kemudian muncul solidaritas, muncul bagaimanapun nanti setelah pandemi berakhir, kita nggak akan menyelesaikan, kalau begitu kita sudah nggak perlu cuci tangan lagi, ya tidak, tetap cuci tangan. Saya ingin supaya nanti di depan gereja kami, di pangkalan TNI AU Admisipto itu, ada wastafel nanti. Sehingga tidak ada pandemi pun tetap orang cuci tangan di sini, misalnya. Lalu menanam, gerakan menanam, itu muncul dari hubungan dengan Allah. Mengapa bumi kita agak panas? Ya kita nanam, karena banyak pohon ditebangi ya kita nyaur gitu aja. Apakah nanti berguna atau tidak? Apa tanamannya? Oh, enggak urusan, pokoknya nanam bagi saya. Saya punya kebiasaan, Romo, misalnya saya makan buah itu, buahnya isinya saya kumpulkan. Lalu kalau saya perjalanan kemana itu ya, saya lempar begitu saja di dekat tanah-tanah yang kosong itu. Nggak tahu hidup atau enggak, yang penting sebar saja. Saya kira
Mungkin dari 100 benih, hidup satu saja sudah lumayan kalau satu orang. Kalau ada 100 orang, bayangkan ada berapa pohon yang tumbuh. Itu harus muncul dari kesadaran bahwa Allah itu hadir dalam diri kita, Allah ngomong kita, Allah nuntun kita, dan Allah merahimi kita. Kalau begitu, aku juga harus rahim dong sama bumi, sama keadaan sekitar, kan begitu. Jadi itu akibat. Utamanya adalah Allah, yang lain itu akibat saja. Begitu dong, saya nggak punya sharing begitu, monggo. Ya, termasuk dalam posisi seperti ini, lalu beriman kita juga beriman yang rasional ya Romo ya. Ya, Dan keputusan-keputusan kita itu. ya. Saya kira tidak usah harus Romo ya, tidak usah harus kita mencari-cari hal-hal yang supranatural dan macam-macam. Sudah, kalau seperti ini berdoa. Mau novena boleh, novena. 9 kali belum kelar, tambahi lagi 18 kali. Belum kelar lagi, tambahi lagi. Yang penting semakin lama kita stay at home, kita diharapkan untuk tidak jemu, tidak bosen. Doa aku nggak terkabul, aku bosen, tidak. Siapa tahu nanti sebentar lagi lalu ada. Yang penting adalah bahwa dalam situasi seperti ini tidak mengeluh, tetapi kita mencari langkah-langkah yang efektif, yang kreatif, dan menimbulkan kegembiraan. Sekarang saya menanam itu kates itu. Kates bu nanti siapa yang ngunduh orang ngerti. Pokoknya tancap loh iya aja, nanti kalau keliru babat itu aja. Ini ada harapan. Nanam itu ada harapan. Berarti ada harapan itu ya? Iya, saya kok lebih pada itu, lebih pada kesegaran hidup itu perlu dimunculkan. Silahkan nanti teman-teman muda mencoba memikirkan juga ini. Bumi kita itu harus kita yang bertanggung jawab. 10 hari bibit wae, seperti tanduri wae. Salam kayak tanduri saja. Nanti kalau ganggu bangunan, tebuang ganti yang lain, begitu saja. Terus suasananya itu menggairahkan. Apapun, entah pandemi, entah tidak, kita tetap bergairah karena Allah yang terus merahimi kita. Oke. Ya, berarti menurut Romo ini dalam situasi seperti ini tetap hidup rohani umat itu tetap terjaga ya Romo ya? Dan bahkan lebih dalam, lebih intensif. Lebih intensif ya. Hormat saya pada seluruh umat, hormat. Betul, saya terinspirasi oleh umat yang dengan sangat intensif mengikuti live streaming. Saya kan juga mengadakan live streaming setiap hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu. Ternyata sharing dari umat setelah itu adalah begitu banyak. Saya kira biar saja lah siapapun mau streaming asal kualitasnya bagus, lalu umat terbantu, kenapa tidak toh? Nggak usah harus kakek aturan gitu ya. Semakin kaya ya Romo ya? Makin kaya, kasanahnya banyak. Kok sekarang itu umat punya banyak kasanah kok. Di Jakarta ada, Bandung, Surabaya, mana-mana ada. Jadi malah lintas negara, lintas keuskupan, lintas apapun ya Romo. Nah itu kan gereja kita itu gereja Katolik yang kudus, satu, kudus, Katolik, Apostolik kan? Jadi sifat gereja kita itu sangat jelas dengan pandemi ini. Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, Apostolik, sangat cepat sekali dalam pandemi ini. Gereja Katolik, kita bangga menjadi gereja Katolik. Anak-anak muda OMK banggalah jadi orang Katolik. Karena apa? Luar biasa ini. Maaf ya, saya agak berapi-api ya, tapi sungguh saya menemukan pencerahan-pencerahan yang banyak dari sini. Makin kaya, makin bermakna ya Romo ya. Iya, silahkan. Saya pun membuat misa streaming tidak harus dilihat kok, silahkan. Mau milih yang mana, monggo. Umat punya, yang penting Anda sembahyang. Ya. Manapun sumbernya sembahyang, sumber dari gereja Katolik. Tidak usah takut. Siapapun yang misa romonya, entah romo besar, romo kecil, itu adalah Kristus yang hadir. Kalau romo itu sah, bisa memimpin misa, dia romo yang adalah in persona Christi. Di dalam dia merayakan Ekaristi di dalam pribadi Kristus. Entah Bapak Paus, Bapak Uskup, romo biasa, romo kecil seperti ini, Kristus hadir. Maka mau misa dengan siapapun tidak usah dibatasi. Silahkan, di situ ada kekayaan rohani yang luar biasa. Memang sifatnya kerinduan. Suatu ketika dalam kurun waktu pandemi, artinya kurun waktu kan nanti ada selesainya. Seperti dikatakan oleh Kardinal Robert Sarah di Vatikan, Ketua Prefek Liturgi Vatikan, bahwa pandemi ini ada dalam kurun waktu. Artinya ada mulainya, ada selesainya. Nanti setelah itu kembali ke paroki masing-masing, memperkuat paguyuban, memperkuat pewartaan, memperkuat penelitian dan sebagainya, monggo. Tetapi
kita tahu gereja satu kudus Katolik Apostolik. Gitu deh. Ya. Oke, Romo. Ya. Terima kasih sharingnya yang bermakna. Ya. Ya, ini kita hitungannya meskipun kita berbeda tempat, berjarak, tetapi saling meneguhkan ya, Romo ya. Salam saya untuk teman-teman muda ya, Romo ya. Untuk Ya, siapapun ya. yang menyaksikan tayangan ini. Ya. Kita jangan jemu. Pokoknya kalau misalnya contoh novena 9 kali belum ada tanda-tanda, tambahi lagi. Jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu. Terus saja. Karena hidup kita terlalu berharga untuk sekedar menuruti kejenuhan. Ya. Salam saya, semangat kita semua. Ya. Oke, Romo, terima kasih. Lain kali kita berjumpa lagi. Siap. Tetap Bagas. Ya. Bagas Waras. Ya. Oke. Ya.